Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang konsep belajar orang dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, andragogi adalah ilmu tentang cara orang dewasa belajar. Andragogi juga memiliki pengertian lain, yaitu sebagai sebuah konsep pembelajaran orang dewasa yang telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis sejak tahun 1920. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Bagi orang dewasa, belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawaban. Dengan kata lain, andragogi adalah segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa dan pendidikan orang dewasa. Orang dewasa sebagai peserta didik sangat unik dan berbeda dengan anak usia dini dan anak remaja. Proses pembelajaran orang dewasa akan berlangsung jika dia terlibat langsung, idenya dihargai, dan materi ajar sangat dibutuhkannya atau berkaitan dengan profesinya serta sesuatu yang baru bagi dirinya. Permasalahan perilaku yang sering timbul dalam program pendidikan orang dewasa yaitu mendapat hal baru, timbul ketidaksesuaian atau bosan, teori yang muluk atau sulit dipraktikkan, resep atau petunjuk baru tidak spesifik, dan sulit menerima perubahan. Prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, Malcolm Knowles. Menurutnya, poin pertama, orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian hasilnya. Kedua, pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran. Menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai suatu yang bermakna. Poin ketiga, orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kejadian kehidupan mereka. Yang keempat, pembelajaran lebih tertumpuk pada masalah dan membutuhkan dorongan dan motivasi. Yang kedua, menurut Miller 1904, prinsipnya yaitu yang pertama, peserta didik perlu diberikan motivasi bagi mengubah tingkah laku. Peserta didik perlu sadar tingkah laku yang tidak diinginkan dan mempunyai gambaran jelas berkenaan dengan tingkah laku yang diinginkan. Yang kedua, peserta didik mempunyai peluang mencoba tingkah laku yang baru. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan bahan-bahan pembelajaran yang dapat membantu kebutuhannya. Proses belajar bagi orang dewasa memerlukan kehadiran orang lain yang mampu berperan sebagai pembimbing belajar, bukan cenderung digurui. Orang dewasa cenderung ingin belajar. Orang dewasa tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri, mengalami perubahan psikologis dan ketergantungan yang terjadi pada masa kanak-kanak menjadi kemandirian untuk mengarahkan diri sendiri, sehingga proses pembelajaran orang dewasa harus memperhatikan karakteristik orang dewasa. Karakteristik orang dewasa menurut Knowles berbeda asumsinya dibandingkan dengan anak-anak. Asumsi yang dimaksud ialah konsep dirinya bergerak dari seorang pribadi yang bergantung ke arah pribadi yang mandiri. Kedua, manusia mengakumulasi banyak pengalaman yang diperolehnya sehingga menjadi sumber belajar yang berkembang. Kesiapan belajar manusia secara meningkat diorientasikan pada tugas perkembangan peranan sosial yang dibawanya. Perspektif waktunya berubah dari suatu pengetahuan yang tertunda penerapannya menjadi penerapan yang segera. Orientasi belajar yang terpusat pada pelajaran beralih menjadi terpusat pada masalah. Berdasarkan ringkasan prinsip-prinsip yang diberikan oleh beberapa tokoh, bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran orang dewasa sangat berbeda dengan pembelajaran anak-anak. Kaidah pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran orang dewasa adalah perbincangan kumpulan, penyelesaian masalah, dan bertukar pengalaman. Nomor 2,
Orang dewasa belajar dengan lebih baik apabila mereka terlibat secara aktif dalam proses merancang, menilai, dan melaksanakan proses pembelajaran yang mereka ikuti. Nomor 3, orang dewasa belajar dengan lebih berkesan apabila topik itu bernilai serta mampu membantu permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Nomor 4, yang terakhir, orang dewasa belajar dengan baik apabila mereka mempunyai motivasi berubah, self-discovered, atau mempunyai keterampilan dan strategi spesifik. Prinsip-prinsip yang sudah disebutkan merupakan contoh beberapa prinsip dari tokoh-tokoh. Berikut ada 10 prinsip yang membedakan pendidikan orang dewasa dengan pendidikan yang lain. Yang pertama, prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan menjamin terjalinnya kemitraan di antara pengajar dan pelajar. Dengan demikian, belajar tidak diperlukan sebagai murid, tetapi sebagai mitra belajar, sehingga hubungan yang mereka bangun bukanlah hubungan yang bersifat memerintah, tetapi hubungan yang bersifat membantu, yaitu pengajar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu proses belajar pelajarnya. Yang kedua, prinsip pengalaman nyata. Prinsip pengalaman nyata menjamin berlangsungnya kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. Kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa tidak berlangsung di kelas atau situasi yang simulatif, tetapi pada situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menuntut digunakannya kelompok dalam kegiatan pembelajaran pendidikan yang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara peserta dengan difasilitasi pengajar. Nomor 4, prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi adalah untuk mendorong keterlibatan pelajar secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa dengan fasilitas dari pengajar. Dalam kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa, semua peserta harus terlibat atau mengambil bagian secara aktif dari seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, prinsip keswadayaan. Prinsip keswadayaan merupakan prinsip yang mendorong kemandirian pelajar dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan orang dewasa bertujuan untuk menghasilkan manusia yang mandiri, yang mampu melakukan peranan sebagai subjek atau pelaku. Untuk itulah diperlukan prinsip keswadayaan ini. Nomor 6, prinsip kesinambungan. Prinsip yang menjamin adanya kesinambungan dari materi yang dipelajari sekarang dengan materi yang telah dipelajari di masa lalu dan dengan materi yang akan dipelajari di waktu yang akan datang. Dengan prinsip ini maka akan terwujud konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education dalam pendidikan orang dewasa. Nomor 7, prinsip manfaat. Prinsip manfaat menjamin bahwa apa yang dipelajari dalam pendidikan orang dewasa adalah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh pelajar. Orang dewasa akan siap untuk belajar manakala dia menyadari adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kesadaran terhadap kebutuhan ini mendorong timbulnya minat untuk belajar, dan karena rasa tanggung jawabnya sebagai orang dewasa, maka timbul kesiapannya untuk belajar. Nomor 8, prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan menjamin kesiapan mental maupun kesiapan fisik dari pelajar untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Orang dewasa tidak akan dapat melakukan kegiatan pembelajaran manakala dirinya belum siap untuk melakukannya. Apakah itu karena belum siap fisiknya atau belum siap mentalnya? Nomor 9, prinsip lokalitas. Prinsip lokalitas menjamin adanya materi yang dipelajari bersifat spesifik lokal. Generalisasi dari hasil pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa akan sulit dilakukan. Hasil pendidikan orang dewasa pada umumnya merupakan kemampuan yang spesifik yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah pelajar pada tempat mereka masing-masing. Pada saat sekarang juga, kemampuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum menjadi suatu teori, dalil, atau prinsip yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Hasil pembelajaran sekarang mungkin sudah tidak ada lagi dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sama 2 atau 3 tahun mendatang.
Demikian pula hasil pembelajaran tersebut tidak dapat diaplikasikan di mana saja, tetapi harus diaplikasikan di tempat pelajar sendiri karena hasil pembelajaran tersebut diproses dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pelajar. Yang terakhir, yang ke-10, prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan menjamin adanya integrasi atau keterpaduan materi pendidikan orang dewasa. Rencana pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa harus mengcover materi-materi yang sifatnya terintegrasi menjadi suatu kesatuan materi yang utuh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Proses belajar yang bersifat andragogis meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menciptakan iklim yang cocok untuk orang dewasa. Yang kedua, menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif. Yang ketiga, mendiagnosis kebutuhan belajar. Yang keempat, merumuskan tujuan belajar. Yang kelima, mengembangkan rancangan kegiatan belajar. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, mendiagnosa kembali kebutuhan belajar atau disebut dengan evaluasi. Yang selanjutnya ada karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama, pembelajaran lebih mengarah ke suatu proses pendewasaan. Seseorang akan berubah dari bersifat tergantung menuju ke arah memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri dan memerlukan pengarahan diri walaupun dalam keadaan tertentu. Mereka bersifat tergantung. Yang kedua, karena prinsip utama adalah memperoleh pemahaman dan kematangan diri untuk bisa survive, maka pembelajaran yang lebih utama menggunakan eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, latihan, simulasi, dan praktek lapangan. Yang ketiga, orang dewasa akan siap belajar jika materi latihannya sesuai dengan apa yang ia rasakan sangat penting dalam memecahkan masalah kehidupannya. Oleh karena itu, menciptakan kondisi belajar, alat-alat, serta prosedur akan menjadi orang dewasa siap belajar. Dengan kata lain, program belajar harus disusun sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka yang sebenarnya, dan urutan penyajian harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Yang keempat, pengembangan kemampuan diorientasikan belajar terpusat kepada kegiatannya. Dengan kata lain, cara menyusun pelajaran berdasarkan kemampuan apa atau penampilan yang bagaimana yang diharapkan ada pada peserta didik. Sementara Knowles mengembangkan konsep andragogi atas 4 asumsi pokok yang berbeda dengan pedagogi sebagai berikut. Pertama, seseorang tumbuh dan matang konsep dirinya bergerak dari ketergantungan total menuju pengarahan diri sendiri, atau dapat dikatakan bahwa anak-anak konsep dirinya masih tergantung, sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Karena konsep dirinya inilah orang dewasa membutuhkan penghargaan orang lain sebagai manusia yang dapat mengarahkan diri sendiri apabila dia menghadapi situasi di mana dia tidak memungkinkan dirinya menjadi self-directing, maka akan timbul reaksi tidak senang atau menolak. Yang kedua, karena sudah matang akan mengumpulkan sejumlah besar pengalaman, maka dirinya menjadi sumber belajar yang kaya yang pada waktu yang sama akan memberikan dia dasar yang luas untuk belajar sesuatu yang baru. Oleh karena itu, dalam andragogi mengurangi metode ceramah, belajar harus banyak berbuat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan dan menyerap. Hal ini selaras dengan prinsip belajar umum yang meyakini bahwa belajar dengan berbuat lebih efektif bila dibandingkan dengan belajar hanya dengan melihat atau mendengarkan. Ketiga, kesiapan belajar mereka bukan semata-mata karena paksaan akademik, tetapi karena kebutuhan hidup dan untuk melaksanakan tugas peran sosialnya. Oleh karena itu, orang dewasa belajar karena membutuhkan tingkatan perkembangan mereka yang harus menghadapi peranannya, apakah sebagai pekerja, orang tua, pemimpin suatu organisasi, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat, orang dewasa memiliki kecenderungan orientasi belajar pada pemecahan masalah kehidupan, dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi masalah hidupnya. Sementara Haris Mujiman dalam bukunya Belajar Mandiri menambahkan ciri-ciri belajar orang dewasa adalah: yang pertama, kegiatan belajarnya bersifat self-directing, mengarahkan diri, tidak dependent.
Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan dalam pembelajaran dijawab sendiri atas dasar pengalaman, bukan mengharapkan jawaban dari guru atau orang lain. Tidak mau didikte guru karena mereka tidak mengarahkan secara terus-menerus. Kecenderungan ini muncul karena orang dewasa sadar akan kemampuan diri dan tidak senang kepada paksaan dari pihak lain yang memiliki otoritas. Yang keempat, lebih senang dengan problem-centered learning daripada content-centered learning. Orang dewasa menghadapi banyak masalah dalam kehidupan nyata, maka mereka lebih senang dengan pembelajaran pemecahan masalah. Yang kelima, lebih senang partisipasi aktif daripada pasif. Yang keenam, selalu memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki. Orang dewasa tidak senang belajar dengan kepala kosong. Yang terakhir, nomor 7, lebih senang collaborative learning dengan tukar pengalaman dan sharing. Seperti itulah pembahasan mengenai andragogi, mulai dari pengertian, prinsip-prinsip dari para ahli, dan juga prinsip-prinsip mengenai perbedaan tentang pendidikan orang dewasa dengan pendidikan yang lainnya. Dan juga ada karakteristik pembelajaran orang dewasa. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut saya akan melampirkan sumber literatur dalam penyampaian materi ini. Terima kasih.